Selamat pagi sahabat doa semua. Pada pagi hari ini adalah bagian kedua dari United Prayer 101 di mana kita berfokus pada prinsip dasar dari United Prayer atau doa persatuan. Sebelumnya mari kita mulai dengan berdoa. Bapa di surga, curahkanlah Roh Kudus kepada kami semua, terutama buat hamba-Mu, agar apa yang hamba sampaikan sebentar, semuanya itu berasal daripadamu saja dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Jaga jaringan internet kami semua agar tetap stabil, dan berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tahukah sahabat doa, apa 4 perintah yang paling sering diulang dalam Alkitab? Yang pertama adalah memuji Tuhan. Apakah sahabat doa memuji Tuhan? Yang kedua adalah jangan takut. Saya sendiri tidak menghitungnya, tetapi saya mendengar bahwa jangan takut disebutkan 365 kali di dalam Alkitab. Itu sama dengan jumlah hari dalam setahun. Jadi 1 untuk setiap hari dari sepanjang tahun. Dan yang ketiga, bersukacita. Apakah kita selalu bersukacita? Rasul Paulus berkata, bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Dan yang keempat adalah mengucap syukur. Apakah kita selalu mengucap syukur? Rasul Paulus berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita berfokus pada poin pertama. Ada 2 waktu untuk memuji Tuhan. Kapankah kedua waktu tersebut? Saat kita menyukainya dan di saat kita tidak menyukainya. Ketika kita dalam keadaan sakit atau sehat, Tuhan tetap duduk di atas tahta dan Dia layak untuk dipuji. Dalam Mazmur 34 ayat 1, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Jadi ketika kita bangun dan memulai hari kita harus memiliki pujian di dalam mulut kita kepada Tuhan. Mazmur 22 ayat 3, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ini berarti bahwa Tuhan berdiam dalam atmosfer pujiannya. Pujian adalah sarana iman yang membawa kita ke hadirat dan kuasa Tuhan. Pria dan wanita, pengikut Tuhan yang telah berjalan paling dekat dengan Tuhan mengerti betapa pentingnya memuji Tuhan. Jika kita ingin lebih merasakan kehadirannya, kita harus memiliki pujian di dalam mulut kita. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Nyonya White dalam buku Christ Object Lesson halaman 129. Jika kita selalu berada di hadapan Tuhan, membiarkan hati kita bersyukur dan memujinya, kita akan memiliki kesegaran terus-menerus dalam kehidupan rohani kita. Bukankah itu yang kita semua inginkan? Kita menginginkan kesegaran yang berkelanjutan dalam kehidupan spiritual kita. Memuji Tuhan sangat penting, tetapi kebanyakan orang tidak memiliki kebiasaan untuk memuji Tuhan. Satu-satunya saat kebanyakan orang Advent melakukan pujian adalah ketika kita menyanyikan lagu Sion di gereja. Jadi melalui doa persatuan kita sedang belajar bagaimana memuji Tuhan, bagaimana mengakui dosa-dosa kita, dan bagaimana mengucap syukur. Sekarang kita lihat apa perbedaan antara pujian dan ucapan syukur. Pujian adalah menghormati dan memuji Tuhan untuk siapa Dia. Fokusnya adalah kepada atributnya. Coba kita perhatikan ini sangat penting supaya kita bisa membedakan perbedaan antara pujian dan ucapan syukur. Ketika mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang telah Dia lakukan untuk kita dan untuk semua berkat-Nya. Sahabat doa dapat memikirkannya seperti ini. Ketika kita memuji Tuhan, fokus kita adalah kepada si pemberi, yaitu Tuhan sendiri. Di saat kita bersyukur, kita mengungkapkan rasa terima kasih kita atas hadiah
atau atas apa yang Dia berikan kepada kita. Kalau dulu United Prayer dimulai dengan pujian dan ucapan syukur, dan biasanya diakhiri dengan pujian dan ucapan syukur. Tetapi pada saat ini, baik untuk melihat memulai dengan pujian, kemudian diakhiri dengan ucapan syukur. Mengapa? Karena itu memberi kita kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang bagaimana memuji Tuhan ketika kita semua bersatu dalam memuji Dia. Apakah itu masuk akal? Saya melihat ke belakang dan saya menyadari bahwa saya menghabiskan lebih banyak waktu untuk berterima kasih kepada Tuhan atas pemberiannya daripada saya menghormati dan memujinya apa adanya. Sekarang kita akan melihat beberapa contoh memuji Tuhan. Yang pertama, Tuhan, aku memujimu karena Engkau adalah setia, besar kesetiaanmu. Kalau kita lihat ada berapa kalimat di sini? Ada dua kalimat. Dan berapa topiknya? Topiknya hanya satu, yaitu atribut yang Anda fokuskan adalah kesetiaan Tuhan. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Tuhan, aku memujimu karena Engkau adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Engkau layak untuk dipuji. Nah, kita lihat lagi, ada berapa kalimat di sini? Ya, ada dua juga ya, dua kalimat, 1 dan 2. Fokusnya adalah kepada Tuhan yang adalah Tuhan atas segalanya. Tuhan, aku memuji karena Engkau penuh kasih dan sangat penyayang dan sangat baik dan sangat murah hati dan sangat berbelas kasihan dan begitu adil dan sangat penuh kebenaran dan sangat lambat untuk marah dan panjang sabar. Tidak rela apabila ada yang binasa tetapi semua orang harus bertobat. Engkau benar-benar Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang seperti Engkau di surga atas atau di bumi. Sekarang saya mau tanya, ada berapa kalimat di dalam doa ini? Sama seperti tadi ya, ada 2 kalimat. Kalau sahabat doa mau menjawab bisa unmute, tidak apa-apa. Jadi di sini ada 2 kalimat. Tetapi apa masalah dari doa ini? Apa yang menjadi masalah? Kalau kita lihat ini terlalu panjang. Berapa banyak atribut Tuhan yang disebutkan dalam satu doa ini? Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atribut. Jadi, jika kita bersama orang-orang yang baru pertama kali mengalami doa persatuan, apakah yang akan terjadi setelah doa seperti ini? Akan ada keheningan yang lama saat selesai berdoa. Dan jenis doa ini sangat bagus, tetapi untuk doa pribadi di dalam kamar. Jadi kalau kita berada di doa persatuan, kita boleh berdoa, tetapi cukup kita petik satu-satu aja. Tuhan, aku memujimu karena Engkau penuh kasih. Amin. Aku memuji Engkau karena Engkau sangat penyayang. Amin. Jangan dirangkum sekaligus. Oke, kita lanjut. Poin saya adalah ini. Harap ingat untuk membuatnya singkat dan sederhana dan tetap berpegang pada satu poin ketika berpartisipasi dalam doa persatuan. Inilah yang selalu diingatkan kepada kita sebelum doa persatuan. Sekarang 2 doa berikut sangat mirip. Mari kita coba lihat sama-sama. Yang pertama adalah, Tuhan, aku memujimu karena Engkau adalah Maha Penyayang. Dan yang kedua adalah, Tuhan, saya berterima kasih atas sayang-Mu. Meskipun kedua doa ini serupa atau mirip, tetapi selama di bagian pujian, mana yang lebih baik untuk diucapkan? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Betul, yang pertama. Mengapa? Karena sebagai fasilitator doa, jika kita menggunakan kalimat atau kata terima kasih, maka orang akan memulai bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang ada di bawah matahari. Tuhan, terima kasih telah menyembuhkan saya.
Terima kasih telah memenuhi semua kebutuhan saya dan kita memulai berfokus pada semua karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita daripada menghormati dan menyembah Tuhan atas siapa Dia. Untuk alasan ini, lebih baik memuji Tuhan untuk siapa Dia daripada berterima kasih kepadanya karena menjadi siapa Dia. Saat kita membahas setiap bagian dari 4 bagian doa ini, pujian, pengakuan dosa, permohonan doa, ucapan syukur, tolong diingat untuk tetap pendek dan sederhana dan tetap berpegang berfokus pada satu topik. Sekarang, peran fasilitator doa adalah memimpin kelompok ke dalam doa dan melalui 4 bagian sehingga semua dapat bersatu memuji Tuhan dan kemudian bersatu dalam pengakuan dosa dan lain-lain. Nah, di awal fasilitator doa sudah menjelaskan bahwa ada 4 bagian yang akan kita doakan. 4 bagian tersebut adalah pujian, pengakuan dosa, permohonan doa, dan ucapan syukur. Sekarang, kita sebagai fasilitator doa telah melakukan ini berkali-kali dan kami telah menghafalkannya. Kita bisa mengatakannya berulang-ulang, tetapi sebagaimana dengan orang yang baru pertama kali bergabung dengan, bagaimana dengan orang yang baru pertama kali bergabung dengan kita, apakah menurut kita dia akan ingat perintah-perintah tersebut setelah mendengarkan satu kali? Tentu tidak ya. Karena alasan ini, ketika kita mulai berdoa persatuan, kita harus mengingatkan semua orang dan kemudian memberi contoh. Fasilitator doa perlu untuk mengingatkan 3 hal berikut ini. Yang pertama adalah ucapkan beberapa kata. Apa maksudnya? Ucapkan beberapa kalimat, tetapi hindari untuk berkhotbah. Beberapa orang akan mencoba untuk memasukkan khotbah. Kami ingin menahan godaan untuk melakukan ini. Kita harus membuatnya singkat dan sederhana. Dan yang kedua, ingatkan setiap orang. Ingatkan semua orang tentang apa? Bagian apa yang akan kita mulai. Dan yang ketiga adalah berikan contoh. Berikan contoh tentang apa? Ya, kita berikan contoh seperti apa doa pujian, atau doa pengakuan dosa, atau doa permohonan. Baiklah, sebagai contoh, ketika memulai doa persatuan, kita ucapkan beberapa kata, contohnya seperti ini. Tuhan, terima kasih telah mengundang kami ke hadirat-Mu untuk berdoa dan mencari Engkau. Kemudian, ingatkan semua orang. Jadi, kami ingin memulai. Ini kalimatnya, kami ingin memulai doa persatuan kami dengan mengangkat suara kami untuk memuji-Mu. Kemudian berikan contoh, saya ingin memulai dengan memuji Engkau, karena Engkau adalah Bapa kami yang penyayang. Kita ingin membuat ini sangat sederhana, sehingga siapapun dapat melakukannya. Kita tidak ingin orang berpikir, ya, saya tidak pernah bisa menjadi fasilitator doa karena saya tidak bisa berdoa seperti mereka. Saat memulai pengakuan dosa, ucapkan beberapa kata. Kami memuji-Mu karena Yesus telah mencurahkan darah-Nya untuk kami di Kalvari sehingga kami dapat menerima pengampunan dosa. Dalam doa ini, mengapa saya menyebutkan pujian dan juga pengampunan dosa? Karena kita sedang beralih dari bagian pujian ke bagian selanjutnya, yaitu pengakuan dosa. Ingatkan semua orang, pada saat ini kami memasuki bagian pengakuan dosa. Jadi kita mengingatkan semua orang bahwa kita sudah masuk ke bagian berikutnya. Dan berikan contoh. Saya ingin memulai dengan mengakui bahwa saya tidak mewakili Yesus sebagai juru selamat yang sehingga saya tidak benar. Jadi itu adalah contoh dari pengakuan dosa. Kita sudah beralih. Jadi mungkin saudara bisa bilang, oh, saya ingin memulai dengan mengakui bahwa saya kurang sabar. Tolong ampuni saya. Jadi seperti itu. Nah, di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, doa rahasia harus diakui secara rahasia kepada Tuhan. Tetapi untuk doa terbuka diperlukan pengakuan terbuka. Oleh karena itu,
Saat beralih ke pengakuan dosa, sahabat doa dapat berkata, saat ini kami ingin, kemudian selanjutnya. Lalu apa selanjutnya? Sahabat doa harus memberikan contoh. Nah, jika sahabat doa bersama orang-orang yang pernah mengalami doa persatuan sebelumnya, mungkin tidak perlu sahabat doa memberikan contoh, karena semua orang sudah tahu. Oke. Selanjutnya, ingatkan semua orang. Saat ini kami ingin masuk ke dalam waktu pengakuan dosa. Tolong tunjukkan kepada kami dosa publik dan yang engkau ingin untuk kami akui, dan tunjukkan kepada kami dosa pribadi yang engkau ingin kami akui di dalam hati. Sahabat doa, nah ini adalah contoh dan kita mengingatkan kepada sahabat doa yang lain bahwa doa pribadi kita akui di dalam hati, dan doa yang perlu kita akui di depan umum, kita bisa akui di depan umum. Apa yang dapat kita lakukan jika seorang berdoa dengan sangat panjang? Nah, ini sering kita alami ya. Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Nah, tahukah sahabat doa apa yang biasanya terjadi ketika seseorang berdoa dengan panjang? Itu bisa menginspirasi orang lain untuk juga berdoa dalam doa panjang atau doa yang lebih panjang. Yang paling berhasil adalah dengan langsung masuk dan mengucapkan doa singkat, dan lebih baik jika fasilitator doa yang lain dapat mengikuti juga dengan doa singkat lainnya, karena itu akan mengingatkan semua orang bahwa kita perlu menjaga doa kita agar tetap pendek. Jadi para fasilitator doa perlu bekerja sama sebagai satu tim untuk memastikan bahwa pengalaman doa persatuan berjalan lancar untuk semua orang. Apakah yang harus kita lakukan jika kita memiliki orang yang selalu berdoa dengan panjang dan tidak mengerti atau tidak bisa berdoa dengan 1-2 kalimat pendek? Sebaiknya setidaknya ada 2 fasilitator doa yang melompat atau langsung masuk dan menaikkan doa singkat. Mengapa? Untuk mengingatkan bahwa semua orang bahwa kita perlu berdoa secara singkat, sehingga semua orang akan bekerja sama dengan fasilitator doa untuk memastikan pengalaman doa persatuan berjalan lancar. Kalau mungkin saudara sahabat doa ingat, kalau tiba-tiba saya atau Sela atau Dian setelah doa panjang salah satu sahabat doa, kemudian kami langsung masuk dengan doa pendek, ada 2 atau 1, 2, 3 fasilitator doa yang masuk untuk doa pendek. Nah, itulah contohnya, agar kami bisa balik untuk mengingatkan bahwa doa kita pendek saja. Apa yang dapat kita lakukan jika seorang memberi ucapan syukur ketika waktunya untuk pengakuan dosa? Nah, ini sering kita alami juga ya. Sahabat doa akan melakukan hal yang sama. Sebagai fasilitator doa, kita perlu melompat atau langsung masuk untuk mengucapkan doa pengakuan dosa singkat yang akan mengingatkan semua orang bahwa ini waktunya untuk pengakuan dosa. Atau inilah ucapan syukur. Jadi, sebagai fasilitator doa harus jeli dan harus fokus dan konsentrasi untuk setiap bagian. Mari kita membahas tentang manajemen waktu. Untuk 5 menit pertama, itu adalah ucapan selamat datang, doa pembuka, dan bagikan pemikiran atau kesaksian yang menginspirasi. Itu biasanya dibawakan oleh MC ya. Doa pembukaan adalah doa yang singkat, dan kesaksian juga adalah singkat. Kemudian 5-7 menit. Jadi menit ke-5 sampai menit ke-7 menyampaikan pedoman dari pertemuan doa. Sekarang kita lihat yang menit ke-7, mulai dari menit ke-7. Tujuannya adalah untuk memulai doa persatuan pada menit ke-7 setelah doa diserahkan kepada fasilitator doa yang akan memimpin United Prayer. 1-2 menit pertama adalah pujian. Dialokasikan untuk pujian.
Jadi jika kita memiliki kelompok besar yang lebih dari 20 orang seperti biasanya kita setiap pagi dan banyak orang yang berpartisipasi, kita dapat dengan mudah meluangkan waktu 2 menit untuk memberikan pujian. Tetapi jika kita memiliki kelompok kecil yang terdiri dari 10 orang dan hanya sedikit orang yang benar-benar memberikan pujian dan banyak jeda, lebih baik segera beralih ke bagian berikutnya. Nah, apakah itu masuk akal? Jika terlalu banyak jeda atau hening, itu bisa membuat orang merasa agak tidak nyaman ya. Jadi ingat, jika Roh Tuhan bekerja dengan kuat, maka wajar untuk berdoa dan orang-orang ingin untuk berdoa. Tetapi jika Roh Tuhan tidak terlalu bekerja begitu kuat, maka itu bisa menjadi lebih sulit untuk berdoa. Jadi, jika doa-doa tidak diserukan, maka lebih baik lanjut ke bagian selanjutnya daripada menunggu dan berharap orang akan berdoa. Kemudian 1-2 menit selanjutnya untuk pengakuan dosa, dialokasikan untuk pengakuan dosa, dan 15-20 menit untuk permohonan doa. Biasanya itu ada di bagian ketiga. Dan 1-2 menit selanjutnya untuk ucapan syukur. Sebagai fasilitator doa, kita harus waspada dengan waktu ya, dan kita harus terus berdoa untuk pimpinan roh. Suatu saat saya menghabiskan 25 menit dalam doa persatuan bersama 3 orang, dan kami baru merasakan sensasi bagaimana pimpinan Roh Kudus. Dan ada kalanya saya bersama 6 orang, tetapi doanya tidak kunjung keluar. Jadi kami berusaha masuk ke bagian keempat dan mengakhiri United Prayer 10 menit lebih awal. Apa yang kami bagikan adalah pedoman umum, tetapi apa yang paling penting adalah terbuka untuk pimpinan Roh Kudus. Jadi semua ini pedoman, tetapi kita tetap mendengarkan akan tuntunan Roh Kudus. Jadi pada doa persatuan di 24/7 United Prayer, karena online dan kita memiliki banyak orang, kita dapat dengan mudah berdoa selama lebih dari setengah jam jika kita mau. Tetapi karena kita ingin melakukan yang terbaik, kita biasanya mengakhirinya pada menit ke-30. Dan kita perlu dipenuhi roh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Saya ingin mengakhiri dengan 2 kutipan yang menginspirasi. Sangat penting untuk memulai dan mengakhiri dengan tepat waktu. Saat kita menjalankan pertemuan doa, kita perlu menghormati kesibukan orang-orang. Jadi pada menit ke-27, pastikan bahwa kita sudah masuk kepada ucapan syukur. Dan fasilitator doa perlu mengalihkan kelompok ke bagian terakhir, yaitu bagian ucapan syukur. Seperti yang sudah dilakukan oleh fasilitator doa selama ini. Kemudian pada menit ke-30, jika sudah menit ke-30, kita ingin mengakhiri doa persatuan dengan kami berdoa dalam nama Yesus dan semua umat Tuhan berkata amin. Dan biasanya kalau terlalu panjang dan memang fasilitator doa tidak bisa cut atau masuk sudah di menit ke-27 dan sudah harus ke menit ke-30, baiklah fasilitator doa masuk dengan bersyukur dan langsung ucapan syukur dan mengatakan, baiklah semua umat Tuhan mengatakan amin, supaya tidak ada lagi yang berdoa sehingga harus lewat ke menit, lewat dari menit ke-30. Baiklah, izinkan saya mengatakan sepatah kata tentang monopoli doa. Pernahkah sahabat doa bertemu dengan orang yang memonopoli doa? Apa yang saya maksudkan? Ada beberapa fasilitator doa yang bermaksud baik, tapi akhirnya memonopoli doa. Dan mereka melakukan tanpa menyadari karena mereka sangat bersemangat tentang doa. Saya telah melihat fasilitator doa yang akan masuk untuk berdoa setiap 2 atau 3 doa. Dan mereka akhirnya melakukan 20 atau 30% dari United Prayer atau doa persatuan. Nah, sebagai fasilitator doa,
peran kita adalah untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan mendorong sebanyak mungkin orang untuk berpartisipasi dalam United Prayer. Tetapi kita tidak dapat melakukan ini jika kita terlalu sering lompat masuk untuk berdoa. Jadi mari kita pastikan bahwa kita tidak menjadi orang yang memonopoli doa. Di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 Tuhan berkata, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Louis Drummond adalah seorang penyinjil terkemuka dan mantan presiden seminari teologi baptis di area Tenggara. Dia berkata, disiplin spiritual dari 2 Tawarikh 7 ayat 14 bukan hanya syarat untuk sebuah kebangunan rohani yang sejati. Disiplin tersebut adalah kebangkitan itu sendiri. Merendahkan diri, pengakuan dosa, dan doa yang paling sungguh-sungguh akan mendatangkan apa yang tidak dapat dicapai oleh semua rancangan manusia, baik dari kalangan tinggi maupun rendah. Dan tolong untuk tetap bawakan di dalam doa 2 permohonan doa berikut, termasuk untuk sahabat doa kita yang terlibat dalam pelayanan Prayer Network. Dan saat ini saya mau minta tolong kesediaan Oma Enji, apakah Oma Enji available untuk berdoa, kondusif untuk berdoa? Baiklah, terima kasih. Mari sahabat doa kita berdoa bersama. Bapa yang ada di surga, kami datang kepadamu, mengakui sepenuhnya dengan hati kami, bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang kami cintai, karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang satu-satunya yang kami sembah dan berkuasa atas hidup kami. Bapa, kami juga menyadari siapa kami. Kami adalah umat-Mu yang cenderung berdosa dan menyakiti hati-Mu. Maafkanlah segala dosa kami ya Bapa. Bapa, kami bersyukur pada saat kami berdoa bersama di dalam persekutuan doa ini, kami belajar bagaimana kami harus berdoa. Kiranya Bapa mau menolong kami semua masing-masing untuk rendah hati, menilai diri sendiri, bagaimanakah sebaiknya saya harus berubah dan mengikuti aturan, sehingga persatuan doa kami menjadi suara yang indah di telingamu dan Engkau senang mendengarnya. Dan Engkau memberkati kami semua sebagai umat-Mu yang bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di surga, kuatkanlah semua sahabat doa, fasilitator doa, agar mereka semua mau terus maju belajar, berubah demi kebesaran nama-Mu, menjalankan segala sesuatu yang bisa kami jalankan demi nama-Mu. Tolonglah kami Bapa, supaya kami sungguh setia untuk rendah hati dan terus berubah karakter kami seperti karakter Tuhan Yesus. Khususnya sekali lagi ya Bapa, tolong kami masing-masing supaya kami mau menjadi fasilitator doa yang sangat indah di hadapan-Mu dan yang memuliakan nama Tuhan dan yang patuh kepada aturan berdoa. Bapak berkatilah Janet atas usahanya menjelaskan pada kita semua dalam training ini, dan juga banyak sekali mereka yang sudah memberikan training. Berkatilah semua Bapak, dan tolong sekali lagi ya Tuhan, persatukanlah kami selalu di dalam Engkau. Kami selalu ingin memuji nama-Mu, membesarkan nama-Mu, dan menunjukkan kepadamu bahwa kami patuh dan mencintai Engkau. Dengarkanlah doa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.